Oke, memang sebuah fakta besar nih di dalam universe One Piece sendiri itu seorang Gorosei ternyata sangat takut akan dua hal ini. Yang pertama adalah kemunculan kembali sosok gajah purba raksasa atau yang dikenal sebagai Zunesha. Yang kedua adalah buah iblis legendaris di mana banyak yang mengatakan jika yang dimaksud Gorosei dengan buah iblis ini adalah Gomu Gomu no Mi, Bakasencho Monkey D. Luffy kita. Nah, mungkin salah satu alasan terbesar kenapa Saint J. Garcia Saturnus kemarin ikut dengan Kizaru mengunjungi Egghead adalah karena Nika sendiri. Apakah benar teori semua planet bersatu ingin meredupkan sinar matahari yang paling besar itu persamaan dari Nika sendiri? Maka sebab itulah Gorosei itu sangat khawatir nih dengan bangkitnya buah Hito Hito no Mi kala itu. Oke, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai ancaman Nika untuk para Gorosei dan juga Im sama. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Dengan perlambangan Nika sebagai matahari ini memang serasa relate nih dengan para rival-rivalnya itu seperti Teach yang memiliki teknik black hole atau bahkan Gorosei sendiri yang mana dianggap referensi dari nama dewa-dewi mitologi Yunani kuno yang terinspirasi dari sebuah planet. Ini menarik pendekatan pada sebuah teori bahwa semua planet bersatu ingin menghancurkan atau meredupkan sinar matahari yang paling besar, dan sinar matahari yang paling besar itu ada pada Nika. Ada sebuah panel memperlihatkan percakapan para Gorosei di markas besar dalam kastil Pangyasana. Di sana mereka takut juga tidak menyangka pun jika buah iblis yang dibawa Khusu itu kembali setelah berabad-abad lamanya. 800 tahunan yang lalu sudah mereka mengincar buah iblis itu, tetapi selalu saja kesusahan karena serasa bergerak semaunya sendiri. Yaitu adalah tipe mythical Zoan Hito Hito no Mi prajurit tempur Nika. Segi flashback nih, Wusu saja pernah bercerita mengenai sosok yang dikenal sebagai Sun God of Nika ini. Dia adalah seorang pejuang legendaris yang dikatakan hanyalah sebuah mitos belaka yang dikenal sebagai sang dewa matahari. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Wusu ini, Sun God Nika itu adalah sebuah ancaman untuk pemerintahan dunia. Namun Nika bukanlah satu-satunya entitas dengan julukan sebagai God alias dewa di universe One Piece itu. Nah, untuk memecahkan teori ini nih, kita perlu jauh mundur sejenak ke belakang ke Art Skyvea, tepatnya di flashback dari Nolan dan juga Kalgara yang terjadi 400-an tahun yang lalu sampai ke sang raja Oratu dunia yang melakukan genosida terhadap Lulusia Kingdom kemarin itu. Nah, jika diperlihatkan ke panel di mana itu menampilkan akan adanya sebuah upacara pengorbanan yang dilakukan oleh sebuah prasasti di altar sendiri. Di adegan ini ada beberapa dewa yang namanya disebutkan. Mulai dari God of the Sun alias sang dewa matahari, God of the Rain alias sang dewa hujan, God of the Forest alias sang dewa hutan, yang terakhir nih God of the Land alias sang dewa bumi. Jika kita merujuk pada hal ini, bagaimana jika nantinya cerita One Piece itu memang akan menampilkan dewa-dewa yang disebutkan itu tadi? Toh sekarang juga nih, 1 dari 4 dewa itu sudah diperkenalkan kepada kita semuanya kan? Jika kita mengacu pula pada kisah mitologi Yunani kuno, kita telah berasumsi bahwa cerita One Piece sendiri juga akan menggunakan karakter-karakter dewa-dewi di dalamnya, entah itu Zeus, Poseidon, atau bahkan yang lainnya. Nah, di One Piece sendiri yang sedang menuju ke babak final tersebut juga relate nih dengan semua hal itu tadi. Nah, Gorosei yang muncul dengan menggunakan nama J. Garcia Saturnus. Dari sana banyak yang berasumsi jika beberapa di antaranya itu menggunakan nama referensi dalam sebuah planet yang bersumber pada dewa waktu, dewa cinta, dewa pertahanan, dewa perang, serta raja dewa nih, dengan pengguna kekuatan halilintar itu, petir Zeus. Nah, di sini mungkin adalah Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, dan juga Jupiter. Apakah benar nih teori semua planet bersatu itu ingin meredupkan sinar matahari yang paling besar itu persamaan dari Gorosei dan juga Nika sendiri? Maka sebab itulah Gorosei itu sangat khawatir dengan bangkitnya buah Hito Hito no Mi kala itu. Maybe. One Piece chapter 1043 dahulu memiliki teka-teki yang relevan nih sampai sekarang ini, bahwa perkataan itu dimulai dari intuisi Zunesha. Dia berkata kepada Momonosuke dengan keras, "Dengarkan suaranya, suara yang belum pernah ku dengarkan lagi selama 800-an tahun. Tidak salah lagi, ini adalah genderang pembebasan. Dia sedang di sini. Momonosuke, Joy Boy telah kembali."
Lalu diperlihatkan Luffy itu tersenyum lebar nih dengan wajah tidak mencair yang aneh itu dan mulai turun menutupi wajahnya kala itu. Sempat akhirnya kita sudah diberitahu jika Luffy itu membangkitkan awakening buaya iblis sekaligus gear 5-nya itu adalah perubahan prajurit legendaris Nika. Ya, Sun God of Nika. Inilah yang menjadi teka-teki kemarin. Setelah kita membuat hipotesa tentang Joy Boy, kami beranggapan jika Joy Boy adalah sebuah gelar, maka di era Luffy lah dengan perubahan Nika adalah Joy Boy yang sesungguhnya, dan gelar itu mungkin terjadi kepada Luffy. Pertanyaan ini bahkan diperkuat dengan validasi teriakan Shirohige di akhir hidupnya kala itu. Kalian dengar, ada seseorang yang memiliki semangat dari Rogers, seseorang yang meneruskan masa depan Ace. Meski darah keturunan mereka telah terputus, nyala semangat mereka tak pernah berakhir. Semangat itu terus turun-temurun sejak era dahulu. Dan suatu hari di masa depan nanti akan ada seseorang yang memiliki sejarah yang telah berlalu ini dan berani menentang dunia. Sengoku, kau dan pemerintah dunia takut akan peperangan yang melibatkan seluruh dunia itu. Aku tak tertarik dengan semua hal itu tadi, tapi saat seseorang berhasil menemukan harta itu, dunia akan menjadi sangat kacau. Dan aku yakin hari di mana seorang akan menemukannya akan segera datang. One Piece memang benar adanya. Nah, jadi karena itulah dengan kehadiran Nika nih, apalagi sekarang dia bersama dengan Dr. Vegapunk telah bekerja sama nih bahkan untuk misi sampai ke pulau raksasa Elbaf, tentu ini adalah sebuah ancaman besar bagi pemerintahan dunia. Karena apa yang akan terjadi nanti nih bisa saja akan membongkar sejarah lama yang terjadi di mana pemerintahan dunia itu adalah dalam penghancuran Ohara dan juga Profesor Clover. Nah, maka jika Nika ikut terlibat nih dalam membantu Dr. Vegapunk atau menjaga Nico Robin menerima kembali catatan lama Ohara dan dunia luar tahu nih, maka itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya bagi pihak pemerintahan dunia. Dan kini dibandingkan dengan para kelompok Yonko lainnya, armada milik Mugiwara itu terbilang sangat besar. Karena setelah insiden Dressrosa nih, kala itu banyak sekutu baru masuk menjadi aliansi Straw Hat Pirate. Selain itu, orang ini juga dikelilingi oleh para mentor dan juga monster nih, yang juga karakter penting dalam mendukung pergerakannya. Sang Raja Kegelapan Silver Relic, Monkey D. Dragon, Kaisar Api Sabu, atau bahkan si Flamboyan Abadi Marco the Phoenix. Mereka begitu mensupport Mugiwara Luffy. Nah, itulah kenapa dengan bounty 3 miliar berries nih dan juga apa yang sudah lakukan dalam Egghead itu tentu akan menjadi prioritas tersendiri bagi Angkatan Laut jika menyangkut soal Nika. Nah, itulah sebabnya entah bagaimanapun caranya mereka para Gorosei nih berusaha untuk meredupkan sinar matahari Nika yang legendaris itu kembali untuk padam sekali lagi. Nah, namun kami pikir nih era ini tuh sedikit berbeda karena selama para manusia itu masih terus mendoakan untuk Nika, maka gimana pun kejadiannya nih, Nika akan selalu bangkit lagi kembali dan jadi lebih kuat lagi. Interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai ancaman Nika untuk para Gorosei dan juga Im Sama dari pemerintahan dunia. Dan selalu guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.